Assalamualaikum para sedulur. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Di segmen kali ini, kami akan mengajak panjenengan untuk berpetualang menjelajah negeri Seribu Pagoda, Myanmar. Seperti apa fakta-fakta kehidupan dan sisi lain di negara Myanmar? Sebelum kita lanjut, kami berharap panjenengan para sedulur bersedia untuk subscribe channel ini, dan beri tanggapan panjenengan di kolom komentar, agar kedepannya menjadi yang lebih baik lagi untuk panjenengan. Oke, langsung saja kita menguncrut. Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November tahun 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak tahun 1997. Burma adalah nama negara tersebut hingga tahun 1989. Junta militer yang berkuasa mengubah nama negara tersebut menjadi Republik Persatuan Myanmar. Karena sejarah kekerasan militer di Burma, banyak pemerintah di seluruh dunia menolak mengakui nama baru, Myanmar. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, nama tersebut diterima dan digunakan hingga saat ini. Namun masyarakat Myanmar tetap dikenal sebagai orang Burma. Myanmar mempunyai 135 suku dengan suku Bamar yang terbanyak. Bahkan, sebanyak 65% dari penduduk Myanmar berasal dari suku ini. Suku lainnya yang ada di Myanmar, antara lain Sin, Chan, Kachin, dan masih banyak lagi. Sweda Gonpaya, yang berlapis emas di Yangon, memiliki salah satu situs paling suci agama Buddha. Diyakini bahwa 8 rambut suci Buddha Gautama masih ada di sini. Inilah salah satu tempat peribadatan terpenting sekaligus termegah di Myanmar. Pusat pagoda adalah sebuah stupa emas setinggi 99 meter, mendominasi langit Yangon dengan puncaknya yang keemasan. Salah satu hal unik dari Myanmar adalah penduduknya mempunyai kebiasaan mengunyah daun sirih. Bahkan, warung-warung kecil di pinggir jalan selalu menyediakan daun tersebut. Tapi, kebiasaan tersebut ternyata mempunyai dampak buruk untuk lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Lingkungan akan kotor karena terdapat banyak sampah bekas kunyahan daun sirih. Sedangkan, dampak buruk untuk masyarakat yang suka mengunyah daun sirih adalah giginya akan berwarna coklat kemerahan apabila mengunyah daun tersebut. Di Myanmar, baik di perkotaan maupun pedesaan, Anda akan melihat laki-laki Burma mengenakan sesuatu seperti sarung yang disebut longyi. Longyi adalah selembar kain yang dikenakan di pinggang hingga kaki berbentuk silinder. Longyi ditahan di tempatnya dengan melipat kain dan menyelipkan ujung kain menjadi simpul di satu sisi atau di depan tepat di bawah pusar. Pria Burma memakai longyi kapan saja, untuk aktivitas apapun, dan di kesempatan apapun. Saat melakukan pekerjaan aktif atau berolahraga, bagian bawah longyi sering kali digulung dan disatukan di antara kedua kaki sehingga menyerupai pendek. Saat Anda bepergian di Myanmar, sangat umum melihat penduduk setempat melukis sesuatu di wajah mereka. Gaya riasan tradisional unik ini disebut Tanaka dan diyakini telah populer di negara tersebut selama sekitar 2000 tahun. Berasal dari pohon Tanaka, kosmetik tradisional yang banyak digunakan di Myanmar melibatkan pengumpulan kayu, akar, dan kulit tanaman, mengeringkannya, dan menjualnya ke seluruh negeri. Untuk membuat kosmetik, kayu digiling di atas permukaan batu datar yang disebut kiaupin dengan air, sehingga menghasilkan pasta halus berwarna kuning muda. Orang-orang mengoleskan pasta ini ke berbagai bagian wajah, termasuk pipi, hidung, dagu, dan dahi. Pengaplikasiannya bisa sederhana, hanya dengan regangan di hidung dan 2 lingkaran bundar di pipi, atau lebih rumit, menampilkan desain bunga dan daun yang rumit.
Baik diaplikasikan secara minimal atau dengan sentuhan artistik, pasta Tanaka tetap menjadi tradisi kosmetik yang dicintai dan menonjol di Myanmar. Festival Air adalah salah satu festival terbesar di negara ini. Ribuan orang turun ke jalan untuk adu air besar-besaran untuk merayakan Tahun Baru Burma pada bulan April. Semua orang bersenang-senang dan ini adalah salah satu fakta terpenting tentang budaya Myanmar yang harus Anda ketahui. Mengambil bagian mungkin adalah pengalaman perjalanan terbaik yang bisa Anda dapatkan di sini. Di negara ini, orang-orang, terutama wanita, cenderung membawa barang-barang di kepala mereka daripada menggunakan tangan mereka. Orang asing terkejut pada awalnya dan secara otomatis berpikir kembali ke acara perjalanan di Afrika. Tetapi, membawa barang di kepala cukup populer dan merupakan metode transportasi yang lebih nyaman. Anda bisa melihat para pedagang membawa makanan di atas piring logam besar atau bahkan keranjang yang penuh dengan belanja mingguan di atas kepala mereka. Mandalay adalah kota kedua terbesar di Myanmar. Di sekeliling Mandalay ada kota kuno kecil dan biara, Ava dan Amarapura. Berada di bawah gunung, kota kuno tersebut memiliki patung Buddha yang menghadap ke Mandalay. Menurut kepercayaan orang Myanmar, Buddha sendiri telah meramal pembangunan Mandalay. Bukan cuma Thailand yang punya wanita berleher panjang. Sebuah suku di Myanmar pun punya, namanya Kaya atau biasa disebut Padaung. Wanita di desa ini memakai lingkaran logam di lehernya sebagai bentuk pengamanan diri dari binatang buas. Wanita menggunakan cincin besi di leher mulai umur 5 tahun. Cincin besi yang digunakan juga dikaitkan dengan mitos ibu. Mereka percaya bahwa ibu mereka dulunya adalah seekor naga, sehingga leher panjang akan membuat mereka merasa dekat dengan sang ibu. Namun kini tradisi lingkaran di leher sudah mulai punah. Terakhir tercatat hanya tinggal 4 wanita tua saja yang masih menggunakannya. Sementara wanita muda sudah tidak mau. Legenda Chin menceritakan bahwa ketika seorang raja Burma pergi ke pegunungan ini, dia begitu terkesan oleh kecantikan seorang perempuan hingga dia menculiknya untuk dijadikan pengantin. Karena itu, orang-orang Chin mulai menato putri mereka untuk memastikan mereka tidak akan dibawa pergi. Dongeng Chin lainnya mengatakan bahwa tato dilakukan untuk kecantikan, dan mungkin lebih masuk akal, untuk membedakan suku-suku yang berbeda jika salah satunya diculik oleh yang lain. Penjelasan lain mungkin berkaitan dengan agama. Sejak zaman penjajahan Inggris, banyak minoritas Chin telah beralih ke agama Kristen atau menerima agama itu namun tetap menjalankan keyakinan animisme. Beberapa perempuan Chin ingat diajar oleh pendeta lokal mereka bahwa hanya mereka yang memiliki tato akan dianggap cocok untuk pergi ke surga. Pemerintah sosialis Burma melarang praktik tato wajah ini sekitar tahun 1960-an sebagai bagian dari program untuk menghapuskan tradisi lama dan membawa modernisasi ke Burma. Di sisi lain, misionari yang ditugaskan di Chin juga menyebut tato wajah sebagai praktik barbar. Perempuan-perempuan ini menjadi generasi terakhir yang mempraktekkan tato wajah. Jika mereka meninggal, satu bab dari sejarah Chin bakal beralih ke buku teks. 6 suku di Chin memiliki desain tato yang berbeda-beda. Perempuan dari suku Muon adalah yang paling mudah dikenali, dengan tanda huruf P atau D besar tertera di wajah mereka dan simbol huruf Y di jidat mereka. Perempuan dari suku Mkaan memiliki pola garis tato di jidat dan pipi mereka. Suku Yindu dan Dai memiliki tato garis vertikal panjang di seluruh wajah, termasuk di kelopak mata, mirip dengan tato wajah suku Ngaya dengan titik dan garisnya. Tato dibuat menggunakan daun, pucuk rumput, dan jelaga. Daun memberi warna, jelaga bertindak sebagai desinfektan dan tunas rumput ditambahkan di ujungnya, berfungsi sebagai perban dan penutup penyembuhan alami. Ramuan ini diaplikasikan pada wajah menggunakan duri tajam, yang menusuk kulit untuk menciptakan pola. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami berharap panjenengan bersedia dengan ikhlas setulus hati untuk subscribe channel ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.